Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat membahagiakan setiap muslim ketika melihat saudara-saudarinya begitu semangat untuk menuntut ilmu syar'i, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat sebagian orang mulai melupakan dan lalai terhadap perkara agamanya, tidak peduli dengan keimanannya, orientasi sebagian mereka adalah dunia, bagaimana mereka bisa bersenang-senang dengan dunia ini, bagaimanapun caranya, melalui jalur manapun, sehingga sebagian mereka mengambil atau menghalalkan segala cara. Dan ketika mereka mendapatkan dunia tersebut, sebagian mereka menghambur-hamburkan dan berfoya-foya dengan dunianya, bahkan melakukan kemaksiatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjaga dan meningkatkan keimanan kita, dan tentunya semoga menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak, yang tidak ada lagi yang bermanfaat baik itu harta maupun anak-anak kecuali dengan yang datang dengan hati yang selamat. Di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali dan Wal Maula. Ya, Al-Wali dan Maula. Apa makna daripada Al-Wali dan Al-Maula? Apa artinya? Secara ringkasnya, Maha Pelindung. Mungkin sangat baik ya kalau kita mengetahui pengertian masing-masing, baik secara bahasa maupun secara istilah. Di sini ada dua, Al-Wali dan Al-Maula. Yang pertama, makna Al-Wali. Secara bahasa, ya, Al-Wali atau Al-Wilayah artinya dekat. Dekat, mengiringi, menolong, dan mengurus. Ya, wilayah atau wali, waliya artinya dekat, mengiringi, menolong, dan juga mengurus.
Jadi kalau ada wali murid, artinya apa? Wali itu mesti orang tua nggak? Belum tentu orang tua kandung ya. Maka secara bahasa artinya yang mengurus, yang bertanggung jawab terhadap segala urusan si murid tersebut. Orang tuanya jauh, maka bisa kakaknya, bisa pamannya. Iya. Ini secara bahasa. Dan sebagian ulama memberikan pengertian terkait dengan al-wali ini, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan al-wali adalah zat yang mengurus, menolong, dan melindungi hamba-hambanya dalam urusan dunia maupun urusan agama. Jadi kalau ibu ditanya siapa yang ngurus ibu selain daripada suami atau orang tua, ada Allah yang mengurus kita. Urusan dunia dan akhirat kita diurus oleh Allah, karena Allah al-wali. Imam Al-Khattabi rahimahullah menyebutkan bahwa al-wali adalah zat yang mencintai, menolong, dan memimpin urusan makhluknya. Agak mirip, sehingga kalau digabungkan gitu ya, al-wali artinya Allah yang maha dekat dengan hambanya, mengasihi, menolong, mengurus, termasuk mengurus adalah mengatur. Kalau yang diurus nggak mau diatur gimana? Ya, termasuk mengurus adalah mengatur dan membimbingnya kepada kebaikan. Ini al-wali. Nanti keduanya itu, baik al-wali maupun al-maula, memiliki makna khusus dan umum. Nanti akan dijelaskan di dalam buku ini. Nah, sekarang al-maula bagaimana? Al-maula akar katanya sama. Waliya, walayah. Namun sebagian ahli bahasa itu lebih luas. Sebagian berpendapat maula ini maknanya lebih luas. Di antaranya adalah pemimpin, pelindung, penolong, atau penanggung jawab. Tapi penulis lebih condong kepada makna yang sama. Ya, ada sebagian berpendapat maknanya lebih luas, dan penulis buku ini berpendapat maknanya sama. Yang mengatur urusan hamba, yang menolong mereka, dan tempat kembali mereka. Nah, dalil-dalilnya banyak sekali dibawakan oleh penulis, hafizahullah. Jadi, Bapak Ibu, dari sisi pengertian, kita sudah mengetahui makna secara bahasa dan secara istilah. Dan keduanya memiliki makna yang sama, walaupun ada yang berpendapat maula lebih luas. Yang semuanya kembali kepada makna yang menolong, yang menjaga, yang mengurus, yang bertanggung jawab, yang membimbing kepada kebaikan, ya, dan segala makna yang terkandung di dalamnya tersebut.
Nanti akan kita bahas makna secara umum dan secara khusus. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu dalil-dalilnya. Karena kan kita ketika meyakini nama Allah harus ada dalilnya. Al-Wali dalilnya apa? Al-Maula dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ayat 9 yang dibawakan oleh penulis. Allah berfirman, "Amittakhadhu min dunihi awliya?" Atau patutkah mereka mengambil aulia dari selain Allah? Aulia jamak dari wali. Ya, apakah mereka pantas mengambil wali-wali, pelindung-pelindung, penjaga-penjaga selain Allah? Fallahu huwal waliyyu. Sungguh tidak pantas, karena Allah lah al-wali. Allah lah al-wali, artinya pelindung, penjaga yang sebenarnya. Wa huwa yuhyil mauta, dan dia menghidupkan orang yang telah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaannya, kapan Allah menghidupkan yang telah mati? Kapan, Bu? Ketika tidur? Jika tidur itu sebagian dari kematian, Allah membangunkan dari tidur, begitu ya. Ada lagi jawaban lain, kapan Allah menghidupkan yang telah mati? Kapan? Di hari kiamat. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan yang telah mati? Ketika orang-orang kafir mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang setelah hancur lebur? Allah yang akan menghidupkan. Pertanyaannya, pernah nggak sebelum hari kiamat Allah menghidupkan yang telah mati? Pernah tidak? Pernah tidak Allah menghidupkan yang sudah mati sebelum hari kiamat? Ada beberapa peristiwa yang Allah tunjukkan kepada hambanya bahwasanya Allah mampu menghidupkan yang telah mati nanti di hari kiamat dengan menghidupkan orang yang telah mati di dunia sebelum kiamat. Ya, banyak peristiwanya. Di antaranya ketika di zaman Nabi Musa, ketika orang-orang berselisih tentang siapa pembunuhnya. Ada orang yang terbunuh dan orang berselisih. Maka Allah hidupkan dengan sebagai mukjizat Nabi Musa tersebut, dan orang itu hidup kemudian menyebutkan siapa pembunuhnya. Demikian juga ketika Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang peristiwa negeri yang begitu hancur lebur. Siapakah yang bisa menghidupkan negeri ini setelah kematian? Maka Allah hidupkan, Allah matikan, dan Allah bangunkan kembali setelah beberapa ratus tahun. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ini bukan manusia, kalau ini burung.
Ya, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang menunjukkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, sampai menghidupkan yang mati pun sangat mudah bagi Allah. Dan mengapa harus heran dengan Allah menghidupkan yang telah mati? Bukankah Allah menghidupkan yang tadinya tidak ada? Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia-manusia yang ada ini tadinya tidak ada, bahkan tidak pernah tersebut. Allah hidupkan, Allah ciptakan. Maka seharusnya secara logika menghidupkan itu lebih ringan daripada menciptakan pertama kali. Ya. Nah, yang seperti ini yang bisa menghidupkan, mematikan, dan berkuasa atas segala sesuatu, yang layak untuk dijadikan pelindung atau penjaga. Sedangkan mereka menjadikan makhluk-makhluk yang lemah sebagai penjaga, pelindung. Bisa apa, Bapak Ibu? Sedangkan mereka sendiri sangat lemah. Ya, kenapa kita harus minta perlindungan kepada selain Allah yang begitu lemah? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu." Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Kok enggak turun-turun hujannya ini? Wa yanshuru rahmatah, dan menyebarkan rahmatnya dengan hujan tersebut. Dengan air hujan tumbuh tumbuhan itu dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia, manusia juga bisa memakan hewan yang makan tumbuhan tersebut. Air sumber kehidupan. Siapa yang menurunkan hujan? Apakah ada yang merasa tidak perlu hujan? Banyak air laut kita suling aja, atau kita bor aja. Ya, sehebat apapun manusia dengan teknologinya, mereka tetap membutuhkan hujan. Nah, yang seperti ini yang memberikan rahmat, rezeki, kemudahan kepada makhluknya, wa huwal waliyul hamid. Dialah al-wali yang maha pelindung, al-hamid maha terpuji. Kalau di terjemahan tentunya kita memilih kata yang bisa lebih ringkas gitu. Tapi kalau dari sisi makna tadi yang sudah dijelaskan tentu panjang. Al-wali tadi bukan hanya pelindung, penjaga, penolong, yang mengurus dan lain sebagainya tadi sudah disebutkan. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di antara dalil yang menunjukkan Allah itu al-wali, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah menjadi wali bagimu, pelindung, penolong, penjaga. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Nah, ketika disebutkan wali dan nasir, ya, maka ini penguatan bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Karena Allah yang menjaga dan melindungi dan menolong, dan pasti pertolongan itu terrealisasi. Tapi bagi siapa pertolongan itu datang? Apakah cuma-cuma? Atau ada syaratnya agar pertolongan Allah itu datang? Janji Allah pasti terjadi, pasti ditepati, pasti akan tiba. Tapi syaratnya sudah ditepati atau belum? In tansurullah yansurkum.
Di antara syaratnya adalah jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Bagaimana cara menolong agama Allah? Bapak Ibu, bagaimana cara menolong agama Allah? Apakah memang agama Allah ini butuh pertolongan kita? Allah butuh pertolongan kita? Atau kita yang membutuhkan pertolongan Allah? Ada kalimat Allah tidak perlu dibela. Allah tidak butuh dibela oleh makhluk. Satu sisi kalimat ini benar, tapi yang diinginkan oleh sebagian mereka adalah kebatilan. Artinya Anda jangan bela Allah, jangan tolong Allah. Itu tentu batil. Allah tidak perlu dibela, tapi kita membutuhkan pembelaan dan pertolongan Allah dengan cara membela dan menolong agama Allah. Jadi ketika kita menolong agama Allah, itu adalah kebutuhan kita agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalaupun kita cuek, kita tidak peduli dengan agama Allah, Allah akan datangkan orang lain yang peduli terhadap agama Allah. Saya tidak akan ikut andil. Saya tidak akan peduli. Biarin aja. Yang rugi bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Kita yang kehilangan peluang kebaikan. Karena agama Allah akan ada yang senantiasa membelanya. Jika bukan kita, Allah akan datangkan orang lain. Karena Allah berjanji akan menjaga agama ini sampai hari kiamat. Tidak akan pernah padam. Sayang sekali kehilangan kesempatan. Padahal kesempatan yang sangat luar biasa untuk menolong agama Allah. Nah, bagaimana cara menolong agama Allah itu? Supaya kita mendapatkan pertolongan Allah. Di antaranya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Di antaranya. Apa itu? Menuntut ilmu. Kita belajar agama, menuntut ilmu syar'i, ini sedang menolong agama Allah. Ketika kita mengamalkan ilmu, melaksanakan perintah dan larangan Allah, itu sedang menolong agama Allah, menjadikan agama Allah tegak di muka bumi dan meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Jadi semangatlah dalam menuntut ilmu. Yang terdapat di dalam majlis ilmu itu tadzkir, peringatan, pengingat kita di saat kita mulai lupa dan lalai. Kita hadir di majlis ilmu, kita diingatkan untuk kembali kepada Allah, untuk kembali menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan mengingatkan kita agar berjuang menegakkan agama Allah, menolong agama Allah dengan berperan aktif. Selain hanya di majlis ilmu, mengamalkan ilmu, kita harus berperan aktif. Di antaranya dengan apa? Dakwah. Apa yang kita pelajari bukan wakaf untuk diri kita, untuk kita sebarkan. Keluarga, anak, cucu, menantu, orang-orang terdekat, harus kita sebarkan kepada mereka. Sangat bagus sekali kalau ada orang tua punya visi yang besar, sekiranya atau seharusnya ada di antara anak keturunannya yang fokus berjuang
belajar ilmu dan menyebarkan ilmu. Semua bisa berperan, tetapi di bidang ini sekiranya ada satu aja dari keturunan itu yang fokus belajar ilmu dan menyebarkan ilmu. Punya anak 10 misalnya, satu aja kirimkan ke pondok pesantren untuk belajar ilmu agama, setidaknya untuk keluarga besar nanti. Ya, agar kembali kepada keluarganya, kepada masyarakatnya untuk menyebarkan ilmu. Apalagi kalau lebih dari satu. Ada satu keluarga anak-anaknya menjadi para pejuang ilmu syar'i semuanya. Ada. Tapi tidak harus, tapi minimal satu lah. Dan kalau anak-anak sudah lewat, karena saya lihat di sini sudah memutih ini rambutnya, setidaknya cucu lah Pak, kirimkan anak cucunya. Kirimkan cucunya ke pesantren untuk fokus belajar ilmu syar'i. Ya banyak yang berhasil. Beberapa hari lalu saya ada kesempatan untuk berkunjung kepada saudara saya di Singapura, teman sekelas dulu di pesantren Al Irsyad Tengaran. Ya, dia bercerita ayahnya mengutus ke Indonesia untuk belajar di pesantren. Dia anak bungsu. Dan memang di antara 5 atau 6 bersaudara itu hanya dia yang belajar ilmu syar'i gitu. Kembali dari pesantren, melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah dan diterima. Kemudian setelah lulus dari Madinah, kembali ke Singapura, berdakwah di sekolah, di kampus, dan di masyarakat. Ya. Dahulu anak kecil yang mungkin biasa meminta jajan, tapi kini orang tuanya bisa menyaksikan bahwa anak yang dulu kecil itu telah menjadi seorang dai yang kuat. Ya, seorang yang siap untuk mengemban amanah dakwah di negerinya. Ini berlalu berapa tahun? Nah, adakah di antara bapak, ibu yang punya anak kirimkan ke pesantren? Kalau nggak ada anak, karena terlambat informasinya, ya sudah cucu lah. Jadikan itu sebagai cita-cita. Jadikan itu sebagai harapan, atau katakanlah istilahnya itu wakaf gitu. Adalah dari satu keturunan ini yang saya biayai fokus untuk belajar ilmu syar'i. Apalagi kalau berwasiat kepada kakak-kakak, adik-adik yang lain, ini nih yang belajar ilmu syar'i ini kalian harus dukung. Yang lain belajar bisnis, yang lain jadi karyawan terbaik, karirnya hebat. Ini belajar ilmu syar'i. Dukunglah adik kalian, dukunglah saudara kalian ini. Yang mungkin dari sisi dunia tidak semudah yang lain, tetapi dalam perjuangan, dalam jalanan dakwah yang harus disupport oleh keluarga besarnya itu. Nah, ini bagian daripada syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan menolong agama Allah. Kalau enggak kita, ya anak kita, ya cucu kita untuk turun serta. Kalau enggak ada anak bagaimana? Ya sudah, anak orang lain. Iya, anak orang lain. Saya termasuk anak orang lain itu. Karena saya ketika pesantren itu beasiswa dari beberapa orang tua asuh yang semoga Allah berikan balasan terbaik bagi mereka dan masih hidup. Ya. Jadi
dikirim ke pesantren, kemudian biaya SPP-nya, biaya jajannya, kebutuhan segala macamnya dikirim. Iya. Dan alhamdulillah lulus pesantren, dan alhamdulillah sudah kembali. Ini juga termasuk bagian daripada perjuangan. Kalau nggak ada anak sendiri, ya udah anak orang lain yang memang berhak layak untuk disupport dalam menuntut ilmu agama Allah, dan insya Allah jadi amal jariah yang baik gitu. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang nggak punya anak atau cucu yang cenderung kepada ilmu syar'i. Di pesantren itu banyak anak-anak yang punya semangat, punya hafalan kuat, punya kecerdasan, prestasi, tapi punya kendala dalam masalah biaya. Jadilah orang tua asuh mereka, bantu mereka, support mereka dalam perjuangan. Ya, semoga kita dapat bagiannya. Baik, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu billah, mohon maaf, wa'tasimu billahi huwa maulakum, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berpeganglah kamu pada tali Allah, Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah menegaskan di sini, ya, bahwa Allah sebagai pelindung, penolong kita, dan diawali dengan perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Menunjukkan apa? Pertolongan Allah akan datang ketika kita berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Dan ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Selama Allah menjadi pelindung kita, tidak perlu khawatir. Selama Allah menjadi pelindung kita, kita tidak perlu khawatir. Dan perlindungan Allah nanti akan dijelaskan ada dua macam. Di antaranya adalah perlindungan khusus, bukan hanya dijaga di dunia, tapi di akhirat Allah akan jaga kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini untuk menjawab pertanyaan, kok ada sih orang-orang baik terbunuh, Allah nggak menjaga? Ada mungkin pertanyaan seperti itu. Nabi Yahya sampai disembelih sama orang Bani Israel. Di mana pertolongan Allah? Mungkin mereka bertanya begitu. Orang-orang kafir pun banyak meledek orang-orang beriman. Panggil Tuhanmu, selamatkan dirimu. Mana Tuhanmu tidak bisa menyelamatkanmu dari kekejaman kami? Dan mereka pun tertawa. Jawabannya adalah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia. Terkadang kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Sebagian orang bahkan ada yang sengaja ingin mati, tapi itu dilarang kan? Tapi menunjukkan bahwa tidak mesti kehidupan lebih baik daripada kematian. Orang yang meninggal dunia di jalan Allah, terbunuh oleh musuh-musuh Allah, bukan karena tidak Allah lindungi, tapi Allah berikan yang terbaik bagi mereka. Mereka mendapatkan syahid dan terhindar dari fitnah kehidupan, godaan dunia yang akan terus menghampiri orang masih hidup. Kadang kita iri dengan yang sudah meninggal. Meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, pulang dari haji meninggal dunia gitu. Betul tidak? Dalam keadaan taat meninggal dunia. Mungkin kita akan berharap seperti itu. Sekiranya saya saja yang meninggal begitu. Dunia ini walaupun sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah punya cucu, cicit, tetap aja ada ujian. Siapa yang sudah punya cucu? Ada ujian nggak, Pak? Banyak. Masya Allah, saya kira sedikit. Udah punya cucu masih banyak ujian. Iya. Itulah kenyataan, dunia ini tempat ujian.
Mana yang lebih berbahagia? Mereka yang mati syahid, yang terbunuh di jalan Allah di atas ketaatan kepada Allah, yang husnul khotimah, ataukah yang masih hidup dan masih harus menghadapi berbagai macam ujian dan kesedihan? Mana yang lebih bahagia? Tentu yang pertama. Jadi bukan Allah nggak menolong, Allah sayang sama yang meninggal tersebut, yang terbunuh tersebut. Lihatlah bagaimana Ibnu Hudzafah, seorang sahabat, tertawan oleh tentara Romawi. Mana yang katanya sahabat itu? Kata orang Romawi, katanya orangnya hebat-hebat. Kita goda, dimasukkan ke penjara dan tidak tinggal kecuali bersama wanita yang tidak berpakaian sama sekali. Berhari-hari di situ, si wanitanya nggak kuat ingin keluar. Engkau memasukkan aku kepada manusia atau kepada batu? Dia tidak melirik, dia tidak tergoda, tidak berbicara sepatah kata. Bosan aku dibuatnya di dalam. Ya, tidak tergoda dengan wanita. Diberikan babi khamr yang haram, tidak mau makan juga. Padahal boleh-boleh saja kalau darurat. Tetapi memilih tidak. Hingga akhirnya mereka pada nyerah. Apa kita bunuh aja nih? Oh jangan. Ada terakhir. Dibawa Abdullah bin Hudzafah ini dan diperlihatkan orang lain, dimasukkan ke dalam minyak yang panas atau air yang panas begitu. Masuk Kristen lah, tanassar. Engkau akan kubebaskan. Jika tidak, engkau akan mengalami nasib yang sama dengan itu. Maka dimasukkan orang itu, tadinya manusia diangkat tinggal tulang. Ayo, murtad gitu, disuruh murtad. Karena dengan kemurtadan sahabat berarti capaian yang tinggi gitu. Karena bukan orang sembarangan, mereka tahu sahabat Rasulullah itu punya keistimewaan. Ternyata tidak bergeming. Hingga akhirnya Abdullah bin Hudzafah mengatakan begini, sekiranya nyawaku sebanyak rambutku ini, satu persatu engkau masukkan ke dalam kuali tersebut, mati dengan cara seperti itu lebih aku sukai. Sayangnya aku cuma menyawa satu, mati selesai gitu. Karena mati di jalan Allah itu kebahagiaan mereka. Yang tidak mati di jalan Allah, ngeri godaannya, fitnahnya, segala macamnya. Akhirnya pimpinan itu nyerah, bener ya, dengan cara ini nggak bisa, dengan cara itu nggak bisa. Gini aja deh, cium kepalaku akan aku bebaskan. Ini bentuk penghinaan sebenarnya. Abdullah bin Hudzafah terima nggak? Cium kepalaku, nanti kamu aku bebaskan. Terima tawaran itu? Kira-kira mencium kepala orang kafir, Pak, diterima nggak? Beliau menawar, saya nggak mau dibebaskan sendiri, saya siap mencium kepalamu, tapi bebaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Semua dibebasin, baru selesai cium. Ini si pimpinan ini nggak peduli dengan banyaknya tawanan yang akan dibebaskan. Yang penting yang dia inginkan terpenuhi. Ingin mempermalukan gitu. Ya udah, oke, siap. Maka diciumlah kepala itu oleh Ibnu Hudzafah dan sampai berita ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka diumumkan wajib bagi setiap muslim mencium kepala ya Ibnu Abi Hudzafah. Maka ketika datang ya yang ditawan tersebut datang pulang, semua kaum muslimin mencium kepalanya.
balasan karena dia mau mencium orang kafir demi terbebasnya tawanan kaum muslimin. Dia nggak peduli dengan dirinya mungkin, karena dia dibebaskan sendiri nggak mau. Saya mau tawanan kaum muslimin dibebaskan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau Allah menjadi wali, penolong, tidak khawatir dengan yang lain. Dan terkadang kematian itu cara Allah menolong hamba. Ya. Nah, ini beberapa dalil dari Al-Quran tentang nama Allah Al-Wali. Adapun dari sunnah, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, engkaulah waliku, pelindung, penolong, penjaga di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Bapak sudah hafal belum doa ini? Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, engkau adalah penjaga dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Kita sekarang berkumpul dengan orang soleh di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh juga, amin. Nah, ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oh ya, maulakum, maula mana dalilnya? Surat At-Tahrim ayat 2 diantaranya, wallahu maulakum, dan Allah adalah pelindungmu, wa huwal alimul hakim, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi al-wali dan maula sama-sama nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya tadi sudah disebutkan, ya, berkisar pada yang dekat dengan hambanya, yang mengasihi, yang menolong, yang membimbing kepada kebaikan, dan juga yang, ya, mengatur serta tempat kembali mereka. Makna dan dalil sudah. Nah, di sini penulis mengingatkan bahwa perlindungan Allah atau penjagaannya itu ada dua macam. Yang pertama yang bersifat umum, dan yang kedua yang bersifat khusus. Yang bersifat umum, halaman 278, artinya pengaturan Allah untuk segenap makhluk hidup, baik yang mukmin maupun yang kafir, berupa takdirnya yang baik maupun yang buruk, yang bermanfaat maupun yang membahayakan, yang menunjukkan Allah berkuasa atas mereka, yang menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas mereka, Allah yang mengatur mereka, yang mukmin maupun yang kafir. Dalilnya apa? Di antaranya firman Allah, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq." Kemudian mereka, para hamba Allah, dikembalikan kepada Allah. Maula, penguasa, pengatur mereka yang sebenarnya. Juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 30, "Waruddu ilallahi maulahumul haq." Dan dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Ini berlaku untuk mukmin dan kafir.
untuk seluruh manusia, bahwa Allah mengatur mereka, menetapkan bagi mereka yang baik maupun yang buruk. Nah, disebutkan di sini bahwa Allah maula orang kafir, artinya Dia berkuasa atas mereka dan mengatur segala urusan mereka. Ya, jadi Allah maula bagi orang kafir itu, Allah wali bagi orang kafir di dalam ayat ini, Allah menguasai dan mengatur mereka. Tadi kan makna secara bahasa wali murid yang ngurus. Orang-orang kafir juga diurus sama Allah. Ya, takdir mereka, kehidupan mereka. Ini makna wilayah secara umum. Yang kedua, wilayah secara khusus. Perlindungan dan pertolongan yang bersifat khusus, halaman 279, paragraf kedua dari bawah. Yaitu perlindungan agung dan pertolongan yang mulia yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang soleh, yang taat di dunia dan di akhirat. Nah, inilah makna firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi secara umum penjagaan Allah mencakup mukmin dan kafir yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengaturan mereka. Dan secara khusus Allah menjaga dan melindungi di dunia dan di akhirat, membimbing mereka kepada kebaikan, itu hanya untuk orang-orang beriman dan yang soleh. Terus orang kafir bagaimana? Mereka tidak mendapatkan perwalian secara khusus karena mereka walinya adalah syaitan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir wali mereka adalah taghut, mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Mereka para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Yang di sini ada umum dan khusus. Jadi kalau ada yang bertanya, orang kafir itu punya wali atau enggak? Mendapatkan perlindungan dari Allah atau tidak? Jawabannya apa? Wali dengan makna umum, mengatur dan berkuasa, menetapkan takdir-takdir, itu berlaku bagi orang beriman dan orang kafir. Orang kafir berarti dalam pengertian ini Allah sebagai wali dengan pengertian apa? Penguasa dan pengatur mereka. Mereka nggak bisa keluar dari pengaturan Allah. Tapi mereka tidak mendapatkan bimbingan kepada kebaikan. Karena wali mereka bukan Allah tapi syaitan. Terus bagaimana dengan ayat yang menunjukkan di halaman 279 paling bawah? Wa annal kafirina la maula lahum. Sesungguhnya orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Apa maksudnya? Yang dimaksud ayat tersebut surat Muhammad ayat 11, yang dinafikan adalah perlindungan khusus yang sudah kita bahas tadi.
Jadi orang kafir tidak mendapatkan wali wilayah perlindungan khusus berupa kecintaan, taufik, pertolongan dan dukungan serta bimbingan kepada kebaikan. Nah, makanya pembahasannya saya ajukan nih. Enggak ngurut seperti di buku. Umum, khusus, baru ayat yang menunjukkan ini. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Wilayatullah, kewalian Allah, penjagaan, perlindungan, pertolongan, itu ada berapa macam? 2 macam. Yang pertama, yang umum, berlaku bagi orang mukmin dan kafir, yang artinya pengaturan, penetapan takdir atas mereka. Yang kedua, secara khusus, hanya untuk orang-orang beriman. Nah, yang khusus ini dinafikan dari orang kafir. Orang kafir nggak dapat kewalian secara khusus. Itulah yang dimaksud di dalam surat Muhammad ayat 11. Wa annal kafirin la maula lahum. Orang kafir tidak ada pelindung secara khususnya. Karena secara khusus hanya orang beriman dan bertakwa yang mendapatkan perlindungan. Ya, demikian. Kemudian di antara mana wilayatullah, ya, Allah sebagai wali bagi orang beriman itu, selain dijaga, Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka. Anta waliyuna faghfir lana, engkau wali kami, maka ampunilah kami. Allah sebagai wali bagi orang beriman mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah juga menolong mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin, engkau penolong dan pelindung kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Dengan pengertian yang tadi, terkadang mereka diwafatkan dalam peperangan itu maslahat dan kebaikan bagi mereka. Bahkan itulah cita-cita orang beriman, ingin mati syahid. Nah, ini makna wilayatullah. Allah menjadi wali bagi orang beriman. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan perwalian dari Allah? Bagaimana caranya agar Allah menjadi wali kita? Yang pertama, halaman 281 paling bawah. Yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di atasnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Siapa mereka? Yang beriman dan bertakwa pada Allah. Ya, selalu beriman dan selalu bertakwa. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi wali Allah, mendapatkan ya perwalian dari Allah, penjagaan, bimbingan, dan dijauhkan dari segala kesedihan, diberikan kebahagiaan, yang pertama, kuatkan iman dan takwa. Imannya jujur gitu. Jangan sampai ada kemunafikan di dalam keimanan tersebut. Apalagi kesyirikan, apalagi kekufuran. Keimanannya benar-benar tulus. Di antara ciri keimanannya tulus tuh seperti apa? Kesabaran mereka ketika diuji. Wa man yu'min billah yahdi qalbah.
Siapa yang beriman kepada Allah ketika mendapatkan musibah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ada orang ngaku beriman tapi ketika diuji tidak terbukti. Padahal orang yang ngaku beriman pasti diuji sama Allah. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Enggak mungkin, mustahil. Jadi iman kita harus benar-benar jujur, Pak. Siap untuk diuji. Ya, tentang keimanan itu kita pelajari lagi dan kita amalkan keimanan itu. Kemudian ketakwaan, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Ini harus benar-benar serius. Tidak main-main dan tidak melanggar. Tidak menganggap nggak apa-apalah melanggar-langgar dikit gitu. Belum bisa jadi wali kalau kayak gitu. Dan ingat, para wali Allah itu akan diberikan karomah, kemuliaan, kemudahan dalam segala urusannya. Kalau kita bisa jadi wali Allah dengan beriman dan bertakwa, ya, segala urusan kita akan dipermudah dengan cara yang tidak masuk di akal. Pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka bukan nabi, mereka adalah para wali. Mereka bisa menyeberangi sungai ketika melawan pasukan Persia di atas air, kuda-kudanya. Ya, banyak kabar-kabar tentang karomah para wali, itu benar adanya, bahwa para wali Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, hal-hal yang tidak masuk di akal, tapi dengan syarat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau ada orang yang tidak beriman dan bertakwa tapi kok hebat? Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa merubah daun jadi uang. Itu bukan wali. Ya, bukan wali Allah tapi wali syaitan. Karena harus didasari keimanan dan ketakwaan. Kemudian seorang wali juga adalah atau mereka akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Pendengarannya akan Allah bimbing, penglihatannya akan Allah bimbing, ucapannya akan Allah bimbing. Jadi diawali dengan semangat beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan bimbingan lebih gitu. Jadi kemudahan seseorang melaksanakan ketakwaan itu karena bimbingan Allah. Nah, diawali dengan apa? Semangat orang tersebut untuk beriman dan bertakwa. Makanya orang beriman dan bertakwa, mereka berdoa kepada Allah untuk supaya dimudahkan dalam beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jadi mereka berusaha, mereka berjuang ya agar dimudahkan dalam ibadah mereka, ketaatan mereka, kemudian Allah memberikan bantuannya sehingga mudah bagi mereka. Terkadang kita melihat ini gimana ceritanya, gimana caranya, kok bisa dia beribadah seperti itu? Apa nggak capek, apa nggak lelah gitu. Itu karena Allah yang memudahkan, memberikan taufik kepadanya. Nah, kemudian memperbanyak ibadah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Halaman 282. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan ia untuk diperangi. Ya, dia akan mendapatkan perlawanan siapa yang memusuhi wali Allah. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku sukai daripada amalan yang telah kuwajibkan, dan
tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Allah memang sangat cinta dengan amalan wajib ketika dilaksanakan. Tetapi ketika amalan wajib itu dilaksanakan ditambah dengan amalan sunnah, Allah pun semakin cinta. Dan kalau Allah sudah cinta, jadilah dia sebagai wali Allah. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan yang wajib. Di hadis ini disebutkan yang wajib dulu baru sunnah. Ya, demi itikaf nggak mau bantuin orang tua. Nah, kamu jangan itikaf dulu dong, temenin mama aja pergi ke mana gitu. Mana yang lebih utama? Menemani ibunya untuk berkunjung silaturahmi atau itikaf? Yang wajib dulu. Ya kecuali ibunya bisa mengerti nemaninya sebelum waktu itikaf atau setelah waktu itikaf gitu. Tetapi terkadang urusan orang tua kan kita nggak tahu. Bahkan ketika kita sholat sunnah, orang tua memanggil, kita batalkan sholat sunnah kita. Wajib dulu, baru sunnah. Mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Ya, kemudian jangan sampai amalan-amalan sunnah membuat kita lalai dari menunaikan yang wajib. Tapi setelah wajib selesai, kita tambah dengan sunnah, maka di situ Allah akan semakin cinta. Kemudian menjauhi dosa dan maksiat. Jika ingin mendapatkan wilayah dari Allah, jauhi dosa dan maksiat. Dan itu adalah bentuk daripada ketakwaan tadi. Orang yang bertakwa berarti meninggalkan maksiat. Berikutnya bersabar atas ujian dan juga ketaatan. Melaksanakan ketaatan harus sabar, meninggalkan maksiat harus sabar. Demikian juga ketika diuji harus sabar. Selalu menjaga keikhlasan dan tawakal pada Allah. Jangan sampai ada riya, ada ingin dipuji, ingin dilihat, atau beramal karena dunia, maka amalan kita pun sia-sia. Kalau kita beramal tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan wilayatullah. Karena hakikatnya semuanya itu kosong. Seperti debu-debu yang berterbangan. Capeknya sama, kerjanya sama, tapi nggak dapat hasil. Ketika kita tidak ikhlas. Nah ini cara agar kita mendapatkan wilayatullah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai wali, sebagai orang dicintai oleh Allah? Sebagiannya itu merasa dirinya dekat dengan Allah, sampai mengancam orang lain, hati-hati loh, kalau saya berdoa nanti bisa dikabulkan. Nah ini mengklaim dirinya dekat dengan Allah. Boleh nggak seperti itu? Gak tahu ya, saya ini wali. Saya ini wali loh. Kamu kok berani sama saya? Wali tidak akan mengatakan dirinya wali. Dan wali juga tidak akan merasa dirinya wali. Wali itu bukan predikat atau bukan gelar gitu. Baiklah Anda kita nobatkan sebagai wali min auliyaillah. Enggak begitu. Wali itu sesuatu yang tersembunyi. Yang jelas mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa dari kalangan para nabi dan rasul, para sahabat, ya para tabi'in dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik, itulah para wali. Di antara kita yang beriman dan bertakwa itulah wali, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Dan kalau ada orang mengatakan saya wali, berarti dia mengklaim saya beriman dan bertakwa. Sedangkan Allah melarang kita untuk mengaku, mengklaim, mentazkiyah diri sendiri. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian puji diri sendiri. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Malu atuh ngaku wali,
ngaku diri bertakwa, ngaku dekat dengan Allah. Iya kalau benar. Gimana kalau enggak? Dan para wali Allah tidak akan mengaku seperti itu. Tidak akan mau. Anda wali kayaknya deh. Aduh, jangan sampai ini istidraj. Ya sangat mungkin kita melihat orang itu kok soleh gitu ya, sesuai dengan penglihatan kita. Masya Allah gitu. Orangnya soleh, bertakwa, gak neko-neko, hidupnya lempeng, lurus gitu. Dan kehidupannya mudah, lancar. Masya Allah, tolong dong bagi tipsnya. Sepertinya Anda ini wali. Orang yang wali beneran gak akan, oh ya, boleh lah, boleh. Gak bakalan, tapi akan astagfirullah. Anda bukan siapa? Antum gak tahu aja dosa lebih banyak. Gak akan ngaku, wali itu gak akan pernah ngaku. Kalaupun beneran gitu. Tapi beneran ada. Sampai hari kiamat. Mereka yang benar-benar wali, mereka yang mendapatkan karomah dan kemuliaan dari Allah, diberikan kemudahan segala urusannya, itu ada. Apakah wali bisa berubah jadi tidak wali? Turun pangkat? Bisa tidak? Bisa. Selama belum meninggal dunia, iman naik turun. Syubhat menyambar-nyambar. Tadinya wali mendapatkan pertolongan Allah oleh Allah, beriman, bertakwa, kemudian dia pun tergoda oleh syubhat, tergoda oleh syahwat, berubahlah dia menjadi tidak wali. Siapa yang tahu? Allah. Makanya pujian-pujian tadi bisa merusak kewalian sebenarnya. Tadinya ikhlas, tadinya nggak ada yang tahu, tapi kalau sudah dipuji-puji, sudah diangkat-angkat, yang tadinya biasa-biasa kok jadi merasa enak ya? Kok jadi nyaman ini dipuji, tenar, bisa hilang kewaliannya, hilang keikhlasannya. Jadi wali itu bukan predikat. Ya di halaman 282 disebutkan di paragraf terakhir. Siapa para wali? Paling utama para nabi, para rasul dan seterusnya. Yang diperlukan adalah pembuktian. Ya, buktikan aja, beriman, bertakwa pada Allah. Dia orang yang baik, yang soleh. Gak usah ngaku-ngaku diri sebagai wali, apalagi dekat dengan Allah. Dan kebanyakan orang ngaku-ngaku justru sebaliknya. Ngaku wali tapi gila, ngaku wali tapi berzina, ngaku wali tapi cabul, ngaku wali tapi korupsi, dan seterusnya. Banyak orang yang mengklaim malah sebaliknya. Dan na'udzubillah, sebagian mereka mengklaim kalau sudah wali bebas. Mau berzina, kalau udah wali ya bebas. Udah dimaafkan. Ya. Ini kesesatan tentunya. Wali Allah bukan orang gila, wali Allah bukan orang yang suka maksiat, wali Allah bukan yang suka pamer, wali Allah bukan orang yang suka jabatan, popularitas, bukan. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dan tidak mau dipuji oleh manusia. Jadi kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nggak perlu ingin dapat gelar wali gitu. Kalaupun beneran jadi wali, cukup Allah yang tahu. Ya, cukup Allah yang tahu. Ketika seorang hamba yakin dengan nama Allah Al-Wali dan Maula, ada pengaruhnya. Yang pertama, merasa aman dan tenang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita yakin dengan nama Allah Al-Wali dan Maula, kita akan merasa aman dan tenang. Kenapa? Karena ada yang selalu menjaga, melindungi, dan menolong kita sebagai hambanya. Tapi yang penting itu kita benar mendapatkan perwalian dari Allah, itu yang paling penting gitu. Ya kita nggak bisa tenang kalau kitanya maksiat. Allah Al-Wali, tapi kitanya maksiat. Bisa dapat nggak penjagaan Allah? Ya tidak bisa. Yang kedua, bertawakal secara sempurna. Karena hanya bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang ketiga, tidak takut kehilangan dunia.
yang dipikirkan oleh orang yang yakin dengan al-wali dan maula adalah pertolongan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mana yang terbaik. Dunia ini enggak ada nilainya. Allah memberi dunia diterima, Allah tidak memberi dunia juga diterima. Sehingga kalaupun hilang dunia itu, dia akan tetap tenang. Bahkan ketika kehilangan orang yang dia cintai sekalipun, tetap tenang, tidak takut kehilangan. Selagi Allah sebagai walinya. Kemudian terakhir mendapatkan kedekatan dan kecintaan Allah, yang jika Allah cinta kepada hamba, Allah pun akan mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintainya dan penduduk langit pun mencintainya, kemudian kecintaan itu pun ditebarkan di penduduk bumi. Jika Allah sudah cinta, penduduk bumi yang baik akan mencintai kita. Tapi kalau penduduk bumi yang jahat, ya wajar nggak cinta sama kita. Rasulullah dibenci sama orang kafir, tapi orang beriman cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Ya kalau Allah mencintai kita, orang-orang yang baik akan mencintai kita, akan sayang sama kita. Disayang suami, disayang istri, disayang anak, selama mereka soleh semua. Dan kita juga soleh gitu. Akan saling menyayangi satu sama lain. Itu di antara pengaruh kecintaan Allah kepada hamba. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa kita pahami pembahasan al-wali dan maula ini dan bisa kita amalkan pengaruh atau konsekuensi daripada ilmu terhadap nama Allah tersebut. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, persilahkan.